Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 baru siswa SMK Negeri Ngadirojo peserta MPLS tahun 2021. Saya ucapkan selamat datang di sekolah kita yang tercinta, selamat bergabung, selamat bertemu dengan guru baru, selamat bertemu dengan suasana baru, selamat bertemu dengan teman-teman yang baru. Dengan segala situasi yang baru, harapannya timbul semangat baru untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Risang Eka Wijaya, salah satu guru pengajar di sekolah ini, dan kebetulan hari ini mendapat kewajiban untuk memberikan materi mengenai tata krama siswa. Ketika kita bersekolah itu tidak akan lepas dari tata krama, tata perilaku, adab, kesusilaan, agar ketika kita berkomunikasi dengan orang, baik dengan bapak ibu guru, baik dengan teman, itu bisa lebih diterima, komunikasi bisa lebih nyambung, lebih baik, sehingga mendukung pembelajaran. Karena kita kan makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri, pasti belajar itu butuh bimbingan, butuh teman. Kalau perilaku kita tidak baik, adab kita tidak baik, kita tidak akan mudah untuk diterima oleh orang lain. Ketika di sekolah, tentunya kita banyak berkomunikasi dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman, pada waktu di luar kelas, pada waktu di dalam kelas. Terus bagaimana tata cara kita, adab kita, tata krama siswa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Pertama, ketika kita dengan bapak ibu guru. Di sekolah kita dibiasakan dari dulu ketika masuk pintu gerbang itu bersalaman dengan bapak ibu guru, mencium tangan bapak ibu guru. Itu dulu. Sekarang dalam kondisi yang seperti ini tentunya ada sedikit perbedaan. Tetap menghormati tetapi tidak bersalaman terlebih dahulu. Kemudian ketika kita berbicara dengan bapak ibu guru, tata caranya ada. Tentu berbeda dengan ketika kita berbicara dengan teman-teman kita. Ada sopan santunnya. Kalau memang merasa kesulitan pakai bahasa lokal, silahkan pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Itu akan menimbulkan kesan yang baik, adab yang baik pada diri kita. Tidak perlu nada suara ketika berbicara dengan bapak ibu guru itu dinaikkan, tidak, datar saja, kalem. Terus juga ketika kita berpapasan, sapalah dengan baik bapak ibu guru. Tidak seperti dengan teman-teman kita dengan bahasa-bahasa gaul misalkan. Halo bos, enggak, jangan seperti itu. Ketika kita berpapasan, silahkan selamat pagi pak, assalamualaikum pak, bu. Nah. Terus ketika kita dipanggil oleh bapak ibu guru, silahkan segera mendekat, mendatangi, kemudian ditanyakan, ada apa pak, ada kepentingan apa, ada keperluan apa. Terus ketika kita diajak bicara, bapak ibu guru sedang berbicara, didengarkan terlebih dahulu. Misal pun kita terpaksa memotong, silahkan sampaikan, mohon maaf pak, saya memotong, seperti ini. Ada tata caranya tentunya. Terus ketika kita ada keperluan dengan bapak ibu guru, silahkan didatangi. Jangan dipanggil dari jauh, enggak, tapi silahkan mendekat, didatangi dari arah depan maupun arah samping, kemudian katakan, permisi pak, ada keperluan seperti ini. Terus ketika di ruang guru, janganlah berkerumun, kecuali misalkan dipanggil oleh bapak ibu guru. Yang ada kepentingan saja yang masuk, yang lain tidak usah ikut berkerumun.
Kemudian janganlah mengambil barang-barang yang ada di ruang guru apapun itu kecuali atas seizin Bapak Ibu guru. Itu beberapa contoh adab ketika berhadapan dengan Bapak Ibu guru. Terus ketika kita berhadapan dengan teman-teman kita seperti apa? Di sekolah kita itu ada 3 tingkatan, kelas 10, kelas 11, kelas 12 dengan kebiasaan yang berbeda-beda, pola komunikasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, prinsip pertama adalah kita menghormati yang lebih senior dan menyayangi adik-adik kita. Saling menjaga perasaan. Tidak mengucapkan kata-kata yang menghina ataupun bahasa-bahasa nonverbal yang merendahkan. Mari saling menghormati sesama siswa, sehingga di sekolah itu merasa nyaman, merasa senang, dan tercipta kerukunan. Juga antar siswa harus saling membantu. Ketika ada kesulitan, silahkan saling tolong-menolong. Dengan cara seperti itu, ketika kita ada kesulitan, teman-teman pun akan datang untuk membantu kita. Kecuali pada waktu ujian, itu berbeda. Terus kemudian ketika teman kita sedang belajar, janganlah diganggu. Tidak perlu ribut di sebelahnya. Misalkan pengen ngobrol-ngobrol agak sedikit menjauh sehingga yang belajar fokus. Bagaimana kan perasaan kita ketika kita belajar, kita diganggu terus kan. Terus juga jangan mengambil barang-barang milik teman kita tanpa seizin yang punya, walaupun itu cuman barang, misalkan penghapus, tip X, pensil ataupun pulpen. Tetap harus seizin yang punya. Kita harus saling menghormati sesama teman. Terus ketika kita bersekolah, ya wajar lah namanya berdandan, berhias ya. Tapi ada adabnya. Yang pertama, tentu seragam sekolah harus sesuai dengan aturan. Ketika memakai seragam sekolah, membuatnya jangan terlalu kecil, jangan ngepres. Karena itu nanti akan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Alangkah baiknya kalau seragam sekolah agak besar sedikit, sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, karena kalian kan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Terus untuk anak perempuan, tidak perlulah memakai emas, perhiasan-perhiasan ketika bersekolah. Cukup misalkan jam tangan boleh lah, tapi tidak perlu yang lain. Terus untuk anak laki-laki tidak perlu anting, tidak boleh. Tato tidak boleh. Terus juga jangan, untuk semua ya, jangan memakai parfum yang berlebihan baunya. Artinya sewajarnya saja. Ya boleh memakai parfum, tapi tidak perlu baunya sampai terlalu menyengat. Itu beberapa hal mengenai berhias dan berdandan ketika di sekolah. Terus kemudian ketika belajar seperti apa? Yang pertama, biasakan untuk menjaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas. Buat regu piket, pagi dibersihkan sebelum pembelajaran, sore dibersihkan setelah pembelajaran. Ini membiasakan diri kita untuk selalu menjaga kebersihan. Pembelajaran dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, diakhiri dengan berdoa juga. Terus kemudian ketika kalian terlambat masuk, silahkan ketok pintu terlebih dahulu. Sampaikan izin kepada Bapak Ibu guru pengajar, mohon maaf saya tadi terlambat karena apa-apa. Sampaikan dengan jujur, dengan bahasa yang baik. Terus ketika pembelajaran berjalan bagaimana? Dengarkan, tidak perlu ribut sendiri, tidak perlu banyak bicara sendiri. Fokus untuk mendengarkan pelajaran. Ketika kita banyak berbicara sendiri, maka materi pelajaran yang harusnya masuk di pikiran kita itu jadi tidak masuk. Akhirnya ya percuma kegiatan pembelajaran sehari, tidak dapat apa-apa.
Terus ketika saat misalkan mau ke kamar mandi, mau izin keluar, silahkan sampaikan dulu kepada Bapak Ibu guru pengajar, izin Pak mau ke sini, mau kamar mandi. Termasuk juga ketika mau keluar sekolah, apakah diperbolehkan? Boleh, tetapi juga harus seizin guru piket maupun guru BK, keperluannya apa. Ketika pun kalian tidak masuk sekolah karena sakit, ada kepentingan yang mendadak, apakah diperbolehkan? Juga boleh, tetapi ada caranya. Buat surat izin terlebih dahulu, ditandatangani oleh orang tua maupun wali. Terus ketika pembelajaran, tidak perlu menentang guru secara emosional. Artinya seperti ini, yang namanya diskusi itu boleh, tetapi harus dalam batas-batas rasional. Artinya berdasarkan data, bukan emosi yang dikeluarkan. Misalkan emosi itu seperti ini, dengan nada yang tinggi, dengan marah-marah, berteriak-teriak, itu sudah emosional, bukan lagi rasional. Yang diberi batasan untuk sekolah berdiskusi adalah mendidik rasional. Jangan dikeluarkan dulu yang emosionalnya. Terus ketika misalkan guru terlambat masuk ke kelas, silahkan datang ke ruang guru, dicari gurunya, sampaikan dengan baik, Pak, mohon maaf ini sudah pembelajaran, waktu jam pembelajaran. Tidak apa-apa, dicari. Jangan malah merasa senang ya. Itu tidak benar. Terus bagaimana dengan dalam kondisi sekarang di masa pandemi ini mengenai perilaku dan tata keramanya? Artinya kita juga harus menyesuaikan dengan situasi yang sekarang. Hal-hal yang berkaitan dengan kontak fisik dihindari terlebih dahulu. Bukan berarti tidak hormat, tidak. Tapi kita saling menjaga terlebih dahulu. Tetap guru disapa, selamat pagi Pak, tapi tidak kontak fisik terlebih dahulu, tidak bersalaman terlebih dahulu. Juga jarak antar teman dijaga. Yang biasanya ngobrolnya dekat-dekat, sekarang agak menjauh. Sekolah pun nantinya juga akan menerapkan seperti itu, misalkan nantinya sudah diizinkan masuk tatap muka. Tidak langsung semuanya 32 siswa masuk, tidak, tapi sebagian-sebagian. Ketika berbicara tetap memakai masker. Setelah itu setiap kegiatan jangan lupa sebelum dan sesudah selalu mencuci tangan. Ini saya kebetulan sedang sendirian, tidak ada teman yang lain sehingga saya melepas masker tidak apa-apa. Tapi ketika berkomunikasi dengan orang lain, masker dipakai. Terus metode sekarang pembelajaran itu dengan online. Banyak komunikasi lewat WhatsApp, Telegram, dan media-media yang lain. Tentunya adab dan tata krama ketika berkomunikasi dengan guru lewat WA itu juga harus tetap dijaga. Ada salam pembuka, berbicara atau menulis pesan dengan sopan, tidak mengirim gambar-gambar yang macam-macam. Ada batasan-batasannya ketika kita berkomunikasi antara teman. Misalkan kirim gambar macam-macam yang sifatnya bercanda dengan teman, silahkan. Tapi kalau dengan guru tidak, ada tingkatan-tingkatan ketika kita berkomunikasi. Saya rasa untuk materi tata krama siswa itu saja yang perlu saya sampaikan. Walaupun dalam kondisi seperti ini tetap semangat untuk belajar. Kemandirian semakin dituntut. Tidak harus guru secara langsung tatap muka, media belajar lebih banyak. Jadi semangat harus lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin. Ini saya sedang berada di kelas. Biasanya kalau pembelajaran seperti biasa kelas itu ramai dan menyenangkan, tapi karena kondisi seperti ini ya beginilah adanya. Walaupun begitu kita tetap belajar.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.